Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu di kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin berbagi cerita praktik baik saya dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Baik, Bapak Ibu. Jadi saya ingin mengawali cerita praktik baik saya ini dari situasi yang saya alami. Jadi pada saat pembelajaran berdiferensiasi dilakukan, saya memiliki keresahan tersendiri terhadap pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya. Kemudian selain itu salah satu sumber yang menjadi andalan saya dan mungkin juga bagi Bapak Ibu yang lainnya yaitu hanya buku. Terus praktik pembelajaran di kelas ini kan seharusnya sudah student center, namun paradigma saya yang masih menganggap siswa tidak bisa apa-apa sehingga semuanya saya ambil alih. Sehingga siswa pasif di dalam kelas saya, Bapak Ibu. Kemudian pendidikan abad 21 mengharapkan ada integrasi teknologi dalam pembelajaran kita atau TIPHAC ya. Kemudian maraknya video-video pembelajaran di internet itu sehingga saya ingin menghadirkan video-video itu di dalam kelas-kelas saya sehingga siswa saya mempunyai referensi pembelajaran yang lebih kaya. Terus kenapa praktik baik ini penting? Nah, dari situasi yang saya gambarkan di atas itu saya melakukan sebuah terobosan atau inovasi. Nah, inovasi baru sebuah aplikasi pembelajaran yang saya sebut dengan nama Kolidore. Nah, karena melalui aplikasi ini peserta didik dapat mengakses eh, media pembelajaran saya dengan sangat mudah, baik video, audio maupun teks di sana ataupun gambar Bapak Ibu. Nah, melalui aplikasi ini harapan saya akan pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center dapat terwujud. Sehingga selain itu Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila ini kita bisa lihat nyata karena mereka bisa mengakses materi ini dengan mandiri, terus mereka akan berkolaborasi. Nah, aplikasi ini saya yang buat Bapak Ibu ya. Jadi saya buat aplikasi berbasis web yang ini dapat diakses secara offline dan memastikan bahwa peserta didik memperoleh bermanfaatan dari aplikasi ini. Nah, saya juga punya tanggung jawab yang besar untuk mewujudkan profil peserta didik dengan profil berkarakter profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi di kelas saya. Yang pertama sekali itu motivasi dan fokus belajar peserta didik yang menurun akibat tidak adanya inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran saya di kelas. Kemudian minat dan bakat peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya belum diakomodir secara baik dalam pembelajaran. Terus perkembangan dunia digital yang semakin pesat. Namun kita tahu anak-anak mungkin di tempatnya Bapak Ibu sudah terbiasa mengakses media digital, namun di kelas saya ini sebagiannya belum masih raba-raba lah untuk mengakses media-media digital. Nah, dan bahkan sebagian besarnya tidak tahu membuat akun untuk sebuah web begitu. Nah, terus anak-anak di kelas saya ini suka menghabiskan waktu mereka dengan bermain HP. Bahkan ada sebagian kecil itu saat kita sedang mengajar itu mereka bermain HP di belakang Bapak Ibu. Nah, terus belum terlibatnya peserta didik secara aktif dalam pembelajaran di kelas. Semua itu kan masih bersumber pada guru. Nah, terus tantangan berikutnya itu peserta didik memiliki Android dengan RAM yang masih kecil loh, ya, RAM yang kecil sehingga saat kita membagikan video atau saya dulu pernah buat aplikasi yang berbasis Android. Nah, saat kita membagikan aplikasi Android itu, saat mereka install, memori mereka penuh. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri buat saya. Bagaimana saya bisa membuat sebuah aplikasi yang bisa mengakomodir peserta didik dengan HP atau Android yang mereka gunakan dengan RAM kecil ini. Nah, terus tantangannya belum ada inovasi baru dalam pendidikan di sekolah kami. Kemudian eh, untuk mengakses pembelajaran dalam koridor ini, Bapak Ibu kita membutuhkan akses point ya, akses point atau HP Bapak Ibu punya untuk jadikan untuk berbagi jaringan dengan peserta didik. Nah, dari situasi dan tantangan yang saya sudah paparkan di atas, saya akan membuat aksi nyata saya dalam untuk mengatasi tantangan-tantangan yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu. Nah, saya buat sebuah aplikasi yang saya sebut dengan Kolidore tadi. Kemudian Kolidore ini sendiri bukan hanya sebagai sebuah media pembelajaran, namun juga sebagai sebuah model pembelajaran di kelas. Nah, sengaja saya membuat akses login atau dan register pada aplikasi ini, Bapak Ibu, sehingga anak-anak terbiasa untuk membuat sebuah akun
dan login dengan akun yang mereka buat itu. Nah, dalam aplikasi ini juga Bapak Ibu bisa menyimpan materi untuk literasi berupa video, gambar atau buku-buku digital di menu-menu yang terpampang di sana Bapak Ibu ya. Jadi ada menu gambar, ada menu video, dan ada menu pustaka Kolidore. Nah, namun Bapak Ibu jika mau mengakses materi pembelajaran sesuai dengan alur Kolidore, silakan Bapak Ibu masuk di menu pembelajarannya. Nah, untuk pertama kalinya aplikasi yang saya gunakan ini Bapak Ibu, kita mungkin menghabiskan 10 atau 15 menit untuk memandu peserta didik masuk ke aplikasi kita. Namun setelah pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin 1-2 menit saja kita butuh waktu untuk mereka bisa connect dengan komputer kita. Nah, sumber daya yang kita butuhkan di aplikasi ini ya akses point Bapak Ibu ya, akses point, atau kalau tidak menggunakan HP guru. Jadi kita akan mengaktifkan menonaktifkan paket datanya lalu mengaktifkan hotspotnya. Jadi kita membagikan jaringan kita dengan peserta didik sehingga mereka bisa komputer kita juga diakses ke jaringan yang sama. Setelah mengimplementasikan pembelajaran menggunakan aplikasi Polidore, keaktifan peserta didik, semangat dan motivasi mereka dalam belajar sangat meningkat Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid juga berjalan dengan sangat baik. Dimensi yang termuat dalam profil pelajar Pancasila terlihat dengan jelas, di mana ada gotong royong, terus kemandirian, kreatif, dan nalar kritis bisa dilihat secara langsung. Nah, pembelajaran ini sudah tidak lagi berpusat pada guru, namun guru hanya sebagai fasilitator dalam memastikan mereka mengakses dan mempelajari materi dengan maksimal. Nah, respon dari peserta didik sangat baik. Mereka mengapresiasi langkah saya ini karena mereka bisa mengakses materi sesuai keinginan mereka tanpa harus memiliki pulsa data. Mereka juga menyukai model pembelajaran Polidore. Nah, untuk guru-guru di sekolah kami, saya juga melakukan diseminasi terkait aplikasi ini. Nah, tanggapan dari guru-guru juga sangat positif. Beberapa guru sudah menggunakan aplikasi ini. Nah. Tristan, bagaimana menurutmu tentang aplikasi Kolidore ini? Bagus Pak Guru. Bagus Pak Guru. Ya, apanya yang bagus? Karena tidak perlu foto-foto lagi di kertas. Terus tidak perlu ambil kertas lagi, nanti mau pinjam. Oh gitu. Ya, Irfan, menurutmu bagaimana tentang aplikasi ini Irfan? enak Pak Guru, bisa kita pelajari supaya penyimpanan tidak cepat penuh, supaya kita bisa main game. Oh, HP-nya bisa main game. Ya, supaya HP agak ringan sedikit. Oh, Supaya oke. tidak foto-foto memori cepat penuh, dan kita kalau main game itu nanti ngeleng. Oh, iya. Oke, baik. Ada yang lain lagi yang mau berkomentar? Evan? Aplikasinya bagus karena bisa download gratis dan bisa belajar di rumah. Oke, mantap. Ya, Vereta, bagaimana pendapatmu tentang aplikasi ini? Aplikasinya bagus karena kita bisa mempelajari dengan video, dengan membaca teks, dengan secara gratis. Oh, itu. Oke, baik. Baik, terkait dengan aplikasi Kolidore yang kakak telah rintis sebagai aplikasi yang sesungguhnya sangat bermanfaat dalam aktivitas pembelajaran di sekolah. Kenapa saya katakan bahwa aplikasi Kolidore ini sangat bermanfaat atau penting? Karena di dalam aplikasi itu memudahkan peserta didik untuk bisa mengakses berbagai sumber belajar, termasuk sumber belajar apakah dalam bentuk tulisan, dalam bentuk gambar, video, dan lain sebagainya. Juga di sisi lain juga memudahkan bagi seorang guru ketika dia menyajikan materi ajar berdasarkan kebutuhan dari peserta didik itu. Sehingga berdasarkan apa maunya peserta didik, maka banyak pilihan yang bisa disampaikan oleh guru melalui aplikasi Kolidore itu. Nah, harapannya kami bahwa mudah-mudahan ke depannya bisa ditularkan kepada Bapak Ibu guru lain. Aplikasinya sudah pas, desainnya sudah pas,
pengaplikasiannya sudah pas. Apabila guru tersebut sudah memahami benar, maka gurunya enjoy saat masuk di ruangan dan pembelajaran. Oke, baik. Oke.